Pernah nggak lo ngerasa udah kerja keras tiap bulan, tapi tabungan kayak nggak pernah naik? Gaji masuk, seminggu kemudian udah lenyap. Mungkin lo mikir, wah biaya hidup makin tinggi kali bro. Padahal bisa jadi bukan karena gaji lo kecil, tapi karena duit lo bocor di hal-hal yang lo kira aset, padahal bukan. Di video ini, gue bakal bongkar 10 hal yang sering bikin orang Indonesia miskin pelan-pelan, meskipun kelihatannya investasi. Siap? Kita mulai dari yang paling sering jadi jebakan gaya hidup masa kini. 1. Mobil baru kredit, aset palsu favorit orang Indonesia. Nih, jujur aja, siapa yang nggak pengen punya mobil baru? Interior wangi, bodi kinclong, suara mesin halus, apalagi kalau platnya masih putih. Tapi bro, kalau lo beli mobil pakai kredit 7 tahun, dengan cicilan yang nyedot separuh gaji, itu bukan aset, itu liabilitas yang nyamar jadi prestasi. Karena tiap bulan, lo bukan cuma bayar cicilan, lo juga bayar bunga, asuransi, pajak, bensin, servis, dan nilai mobil yang terus turun. Dalam 5 tahun, harga mobil bisa turun sampai 40-50%. Bayangin, lo beli mobil 300 juta, 5 tahun lagi nilainya tinggal 150 juta. Tapi lo udah keluar lebih dari 400 juta kalau dihitung total cicilan plus biayanya lain. Keren sih di parkiran kantor, tapi di rekening, kering. Kalau mobil itu dipakai buat kerja, ojol, antar barang, atau support bisnis, itu beda cerita. Tapi kalau cuma buat gaya biar dibilang sukses, lo lagi beli liabilitas dengan harga aset. Orang kaya beli mobil karena mereka bisa. Orang biasa beli mobil biar kelihatan bisa. Pilih yang mana bro? 2. Rumah bukan aset kalau dibeli karena gengsi. Nih bro, di Indonesia ada satu kalimat sakral banget. Yang penting punya rumah sendiri. Iya sih, kedengarannya bijak banget. Tapi kenyataannya, gak semua rumah itu aset. Terutama kalau lo maksa beli cuma biar dibilang mapan. Misalnya lo ngambil KPR 25 tahun. DP dicicil, gaji keiris setengah buat bayar angsuran. Tapi rumahnya di lokasi yang gak produktif. Gak disewain, gak jadi aset kerja. Ya itu bukan aset, itu liabilitas panjang umur. Karena tiap bulan lo bayar bunga, pajak, listrik, air, perawatan, tapi nggak ada uang masuk dari situ. Ironisnya, banyak orang beli rumah bukan karena butuh, tapi karena takut dicap belum sukses. Akhirnya, hidup kayak dikejar cicilan. Padahal orang kaya mikirnya beda. Mereka beli properti yang ngasih cash flow, kayak kos-kosan, ruko, atau apartemen yang disewain. Jadi tiap bulan, rumahnya yang kerja buat dia, bukan dia yang kerja buat rumahnya. Mau punya rumah boleh banget bro, tapi pastiin itu strategi finansial, bukan pembuktian sosial. Karena gengsi gak bisa bayar cicilan. 3. Gadget and lifestyle upgrade. Bocor halus di dompet modern. Bro, lu sadar gak? Setiap kali Apple atau Samsung rilis seri baru, tiba-tiba semua orang ngerasa HP-nya mendadak jelek. Padahal, baru dipakai setahun, kameranya masih bening, baterainya masih kuat. Tapi karena lihat konten unboxing di TikTok, langsung muncul dorongan setan kecil di otak. Kayaknya gue butuh upgrade deh. Nah, disinilah bocor halus itu terjadi. Banyak orang ngeluarin 15-20 juta buat gadget baru. Bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan up to date. Lebih parahnya loh, ada yang beli pakai paylater atau kartu kredit. Jadi tiap bulan bayar bunga buat barang yang nilainya terus turun. Itu sama aja kayak bayar mahal buat sesuatu yang makin gak berharga. Sedangkan orang kaya mikir beda. Mereka gak upgrade gadget tiap tahun karena mereka tahu yang penting bukan kamera 200 MP, tapi cash flow 200 juta. Jadi bro, sebelum lu ganti HP cuma biar kelihatan kekinian, coba tanya diri lu, apakah HP ini bantu gue cari uang lebih banyak atau cuma bikin gue kelihatan kayak orang yang punya uang? Karena bro, gaya itu sementara, tapi cicilan itu nyata. 4. Pendidikan mahal yang salah arah. Investasi atau ilusi? Bro, dari kecil kita diajarin satu hal, sekolah yang rajin biar bisa jadi orang sukses. Tapi kenyataannya banyak orang udah kuliah 4 tahun, bayar ratusan juta, lulus, terus kerjaannya gak nyambung sama jurusannya, atau malah nganggur sambil mikir, gue kuliah mahal-mahal buat apa ya? Nih ya, pendidikan itu penting banget, tapi cuma kalau lu tahu arahnya kemana. Karena kalau lu kuliah cuma ikut-ikutan, ngambil jurusan karena kata orang keren, lu bisa nyangkut di utang pendidikan tanpa ROI atau return on investment. Banyak anak muda di Indonesia ambil pinjaman buat kuliah, tapi nggak mikir berapa potensi penghasilan dari jurusan ini nanti. Orang kaya mikir beda. Mereka lihat pendidikan sebagai investasi produktif, bukan gelar pajangan. Mereka belajar hal-hal yang bisa langsung dipakai buat nambah penghasilan, entah itu coding, bisnis, marketing, desain, atau skill
skill digital lain. Dan yang keren, banyak dari mereka nggak perlu kampus mahal buat sukses. Sekarang banyak platform belajar murah bahkan gratis. Tapi nilainya bisa ngalahin kuliah 100 juta kalau lu serius. Jadi bro, ingat, bukan ijazah yang bikin lu kaya, tapi skill yang bisa lu jual. Gelar itu penting, tapi kemampuan itu yang bikin lu bertahan. 5. Investasi bodong dan bisnis cepat kaya, janji manis yang bikin bangkrut. Bro, kalau lu pernah dapat tawaran kayak gini, modal 1 juta balik 5 juta dalam seminggu, kabur aja sebelum lu jadi korban berikutnya. Di Indonesia, investasi bodong itu kayak jamur di musim hujan. Selalu tumbuh, selalu ada korban baru. Mulai dari trading robot, arisan online, sampai bisnis kripto auto profit. Semuanya punya satu ciri khas. Janji cepat kaya tanpa usaha. Padahal, nggak ada orang kaya yang sukses gara-gara tergesa-gesa. Mereka bangun kekayaan pakai waktu, strategi, dan sabar. Bukan nafsu, tapi masalahnya banyak orang Indonesia pengen hasil instan. Lihat orang flexing di TikTok, langsung mikir, gue juga mau kayak gitu. Akhirnya ikut investasi aneh-aneh yang ujung-ujungnya hilang semua. Orang kaya ngerti satu hal penting. Kalau sesuatu terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang nggak nyata. Jadi sebelum naruh uang dimanapun, cek dulu legalitasnya. Ada izin OJK atau enggak? Model bisnisnya masuk akal atau cuma muter uang member? Dan yang paling penting, ngerti apa yang lu investasikan. Karena bro, bukan investasinya yang bikin rugi, tapi ketidaktahuan dan keserakahan. Kalau lu pengen kaya, jangan kejar jalan cepat, kejar jalan yang bener dan bisa diulang. 6. Gaya hidup kredit dan pay later. Hidup kaya dari luar, tekor di dalam. Nih bro, sekarang zamannya gampang banget kelihatan mampu. Mau beli HP? Pay later. Mau ngopi di cafe hits? Bayar nanti. Liburan ke Bali? Cicil 6 kali tanpa bunga. Dari luar kelihatannya kaya, tapi dari dalam, dompetnya teriak minta tolong. Banyak anak muda sekarang hidup di mode flex now, cry later. Mereka pamer lifestyle, tapi nggak sadar kalau bunga dan cicilan itu nyedot masa depan. Misalnya, lo pakai kartu kredit atau pay later buat beli barang 5 juta, tapi cuma bayar minimum setiap bulan. Bisa-bisa lo keluarin 7 juta bahkan lebih buat barang yang nilainya tinggal separoh setahun kemudian. Dan gawatnya, makin lo sering pakai pay later, makin lo ngerasa itu normal. Padahal, utang konsumtif itu kayak pasir hisap. Makin lo gerang, makin lo tenggelam. Orang kaya juga punya utang. Tapi beda, mereka utang buat beli aset produktif, bukan barang konsumtif. Misalnya, pinjam uang buat buka bisnis, beli properti, atau investasi. Jadi bro, kalau lo harus ngutang, pastikan utang itu bikin duit masuk, bukan duit keluar. Karena hidup tenang bukan soal punya segalanya, tapi nggak dikejar tagihan tiap bulan. 7. Bisnis gaya-gayaan. Ngerasa jadi entrepreneur, padahal boncos. Nih bro, sekarang semua orang pengen jadi entrepreneur. Kedengerannya keren kan? Bisa bilang, gue punya bisnis sendiri. Sambil update di story, foto di cafe dengan caption, kerja keras hasil nggak akan ngehianati. Tapi pas ditanya, bisnisnya udah profit belum? Langsung diam. Banyak banget orang bikin bisnis bukan karena ada peluang, tapi karena pengen kelihatan keren. Padahal, bisnis yang benar itu bukan soal logo, packaging, atau Instagram feed yang estetik, tapi cash flow dan strategi. Lo bisa jualan minuman es teh di pinggir jalan dan jadi kaya, tapi bisa juga buka kafe 300 juta dan bangkrut. Bedanya cuma satu. Yang satu fokus cari profit, yang satu fokus cari pujian. Orang kaya ngerti, bisnis itu bukan tempat nunjukin gaya, tapi mesin buat cetak uang. Kalau belum ngerti market, produk, dan cash flow, jangan buru-buru ngeluarin modal besar cuma biar disebut bos. Karena bos yang benar bukan yang banyak posting, tapi yang banyak profit. Jadi bro, sebelum lo bangga bilang, gue punya bisnis, pastiin dulu bisnis lo punya arah, bukan cuma niat. 8. Barang mewah dan gaya flexing. Simbol status yang sebenarnya bikin tekor. Bro, di zaman sekarang kadang orang lebih takut kelihatan miskin daripada beneran miskin. Lo pasti pernah lihat di Instagram, ada yang baru gajian langsung beli sepatu branded, nonton konser paling mahal atau nongkrong di tempat fancy cuma biar fitnya kelihatan naik kelas. Padahal kartu debitnya udah merah semua. Nah, ini yang disebut flex culture. Lo kerja keras bukan buat hidup lebih baik, tapi buat buktiin ke orang lain kalau lo udah sukses. Dan itu bahaya bro, karena makin lo kejar pengakuan, makin lo jauh dari kebebasan finansial. Barang mewah itu nggak salah, tapi beli karena gengsi itu masalah. Orang kaya beli barang branded bukan buat pamer, tapi karena kualitas atau reward dari hasil kerja. Sementara orang yang belum siap finansial, maksa beli buat nunjukin status bukan nikmatin hasil. Hasilnya,
tegor di dompet, tapi wah di timeline. Jadi bro, sebelum lo beli barang cuma buat flex, ingat satu hal. Ketika lo beli sesuatu buat nunjukin ke orang lain, yang paling sering lo buktiin adalah lo belum bisa ngendaliin ego lo sendiri. Dan itu bukan tanda sukses, itu tanda belum siap kaya. 9. Liburan mewah tiap tahun. Healing yang bikin dompet sakit. Nih bro, katanya semua orang butuh healing. Tapi entah kenapa, healingnya selalu harus di Bali, Labuan Bajo, atau luar negeri. Padahal kalau dompet lo udah stres duluan gara-gara cicilan tiket dan hotel, itu bukan healing bro, itu financial self-destruction. Banyak banget orang maksa liburan mewah tiap tahun. Bukan karena perlu istirahat, tapi karena pengen update story biar kelihatan hidupnya seru. Masalahnya, seringkali uang yang dipakai itu hasil gesek kartu atau pay letter. Jadi lo literally bayar bunga buat nikmatin pantai. Dan pas balik ke rumah, stres lagi. Kali ini bukan karena kerja, tapi karena tagihan numpuk. Orang kaya mikir beda. Mereka juga liburan, tapi pakai hasil aset, bukan hasil pinjaman. Mereka biarin uang kerja dulu, baru mereka nikmatin hasilnya. Karena liburan itu enaknya kalau tenang, bukan cuma pemandangannya yang indah, tapi pikirannya juga lega. Jadi bro, sebelum teriak healing dulu lah, tanya dulu ke dompet lo. Kita beneran butuh liburan? Atau cuma butuh istirahat dari gaya hidup yang terlalu maksa? 10. Pernikahan mewah, sehari bahagia, bertahun-tahun bayar tagihan. Bro, gak ada yang salah sama pengen nikah keren. Semua orang pengen momen sakralnya berkesan. Tapi yang sering kejadian, berkesannya cuma di feed, bukan di rekening. Banyak banget pasangan di Indonesia rela ngutang ratusan juta cuma buat pesta semalam. Gedung megah, baju pengantin sewa 20 juta, dekorasi kayak istana. Tapi setelahnya hidup kayak karyawan kredit motor. Padahal pesta nikah itu cuma pintu awal, bukan puncak hidup. Lo mau mulai perjalanan bareng pasangan, tapi malah disambut sama cicilan, bukan kebahagiaan. Dan lucunya, kadang pesta yang mewah itu bukan buat pasangan, tapi buat tamu. Biar orang bilang, wah keren banget pestanya. Padahal setelah tamu pulang, mereka nggak bantu bayar utangnya. Bro, cinta itu nggak butuh venue mahal. Yang penting, visi keuangan yang sehat. Karena yang bikin pernikahan langgeng itu bukan pesta mewah, tapi kemampuan buat hadapin hidup bareng tanpa drama finansial. Jadi, kalau lo mau nikah, jangan cuma siapin gaun, siapin juga rencana keuangan. Jadi bro, dari semua yang tadi kita bahas, satu hal yang paling penting buat diingat adalah ini. Sukses finansial itu bukan tentang kelihatan kaya, tapi tentang punya kontrol penuh atas uang lo sendiri. Percuma punya mobil, rumah, dan barang branded kalau semua itu hasil dari utang dan stres. Percuma dibilang sukses kalau tiap bulan lo masih mikir gimana bayar cicilan minggu depan. Orang bijak bilang kaya itu bukan soal berapa banyak yang lo punya, tapi seberapa sedikit yang lo butuh. Dan di dunia yang sibuk ngejar gengsi, hidup sederhana justru jadi bentuk luxury baru. So, mulai sekarang, jangan kejar pengakuan orang lain. Kejar ketenangan hidup lo sendiri. Karena ujung-ujungnya, bukan siapa yang paling banyak barangnya yang menang, tapi siapa yang paling tenang tidurnya malam ini. Dan kalau lo suka insight kayak gini, klik subscribe biar lo dapet konten finansial yang nggak cuma ngomongin uang, tapi ngajarin lo cara mikir tentang uang.